Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, Gus Jaka, sang pejuang Aswaja, sang pembela pelaku amalan TBC, membolehkan memakai jimat, ilmu kebal, dan minta tolong kepada jin. Ada satu kitab Al-Ghuror Al-Bahiyah karya Imam Zakaria Yahya Al-Ansori. Ini mensyarah kitab Manzumati Al-Bahjah Al-Wardiyah karya Imam Al-Kindi. Tapi yang Ibnul Wardi Al-Kindi, bukan Al-Kindi yang filosof itu, bukan ya. Wa ammal isti'anatu bil arwahi al-arodiyati. Arwah ini maksudnya adalah makhluk tak kasat mata ya. Al-arodiyah ini yang di bumi. Al-ardiyah ya, berarti bukan malaikat lah. Karena jin itu penduduk bumi ya, termasuk kepada ahlul ardi. Kalau malaikat kan ada yang ahlus sama. Kalau jin tidak ada yang di langit, semuanya di bumi, yang begitu. Biwasitatir riyadah, dengan cara riyadah. Riyadah komah kepada sebuah amalan gitu ya, itu namanya riyadah ya. Wa qiraati al-azaim, dan membaca jimat-jimat ya. Ila haitsu, sampai sekiranya yakhluqu, menciptakan Allahu, siapa Allah Ta'ala, Maha Suci Allah. Akibadzalika, nah setelah membaca azimat atau riyadah itu, Allah menciptakan setelahnya apa yang diciptakan? Ala sabili jariyi al-adati, pada biasanya, artinya setelah baca-baca itu biasanya terjadi, begitu gampangnya ya. Apa itu? Ba'da khawarikoh, sebagian dari keajaiban-keajaiban lah. Atau hal-hal yang keluar ya. Keluar dari apa? Kebiasaan ya. Inkana, apabila ada. Yang pertama, man yata'ato bidzalika, orang yang mengamalkan itu, yang mengajarkan itu ya. Apa di situ? Khairon, adalah orang baik-baik ya. Syari'an, yang mengamalkan syariat ya. Wa kana, itu waqaf ya. Dan ada man yasta'inu bihi, objek yang dijadikan sebagai tempat minta tolongnya ya, atau yang diperbantukan minal arwahi al-hiyarati, dari arwah-arwah atau dari kalangan jin ya, yang terpilih. Wa kanat azaimuhu ya, dan ada zimat-zimat itu la tukhalifu asy-syar'ah, tidak menyelisihi atau tidak menentang syariat. Artinya tulisannya itu bukan kalimat-kalimat syirik, bukan kalimat-kalimat yang dilarang oleh syariat, kan begitu ya. Walaisa, dan tidak ada fima yadharu, dalam apa-apa yang nampak ya, atau yang muncul ala yadihi, di tangan orang tadi itu ya, orang yang pakai azimat yang tidak menyelisih syariat, orang yang riyadhah, dan juga istihdam atau isti'anah bil arwah al-aradiyah al-hiyarah itu ya, keluar dari tangannya apa? Minal khawariki, berupa keluar biasaan. Ini kan umum ya. Al itu kan umum ya. Al khawarik itu kan keluar biasaan ya, disiram, tidak disiram minyak misalnya, tidak hangus, terus kamu Nabi disiram minyak hangus. Memang pernah ya? Kan enggak juga. Oh, hebatan mana dengan Nabi? Jangan, itu logika bodoh. Padahal jelas-jelas Al-Quran melarang itu. Sabda Nabi juga melarang itu. Hal ini dikatakannya menanggapi seorang ustadz yang membela pesulap merah. Dan kita tahu pesulap merah ini membongkar kedustaan, kebohongan, tipu daya dari dukun, khususnya dukun yang bernama Gus Samsudin. Dan dalil yang dipakai
oleh Gus Jaka, sobat-sobat, membolehkan ilmu kebal, jimat, dan meminta kepada jin, yang di situ dia katakan meminta kepada arwah. Dalilnya adalah sebuah kitab atau dari kitab. Kalau saya tidak salah mengingat, kitab karya seorang ulama yang bernama Zakaria. Nah, sobat-sobat, inilah ya Gus Jaka, Sani Uye, dan kelompoknya selalu mengedepankan pendapat, pemahaman, perkataan para ulama. Meskipun ya perkataan ulama itu kalau dikonfrontir dengan Quran dan Sunnah Nabi sangat bertentangan, bertolak belakang. Kalau memang ilmu kebal dibolehkan dalam Islam, tentu saja yang pertama kali ya menggunakan adalah Nabi Muhammad. Kalau ilmu kebal dibolehkan, Nabi Muhammad tidak akan luka ketika perang Uhud. Giginya tidak akan tanggal. Tapi nyatanya Nabi Muhammad luka, giginya tanggal ketika di perang Uhud. Artinya Nabi Muhammad tidak kebal. Jadi ilmu kebal bertentangan dengan sunnah Nabi. Kalau jimat dibolehkan, tentu Nabi tidak akan melarang ya penggunaan jimat tersebut. Kemudian kalau memang dibolehkan kita meminta dengan jin, ya, tentu saja Al-Quran tidak akan memberikan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang minta tolong kepada jin. Dan akhirnya jin itu menyesatkannya. Karena jin akan menolong seseorang yang tunduk patuh kepada dia. Kalau beralasan jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Dari mana kita tahu? Kalau jin yang kita minta tolong itu adalah jin muslim. Ini kan masalah gaib. Nah, jadi jelas sekali bantahan Gus Jaka yang membolehkan ilmu kebal bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya, dengan Quran dan Sunnah Nabi. Ya? Salah satu amalan TBC, sobat-sobat. Demikian sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.